Oke teman-teman, kita akan membahas soal TWK, tes wawasan kebangsaan. Ingat, kalian harus benar minimal itu 50. Artinya benar 5 dari 10 soal. Ini kalau TKD minimal 58, akhlak 65. Nah, ini nilai akhirnya 91, peringkat 1. Oke, kita bahas dari nomor 1. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan persatuan dan kesatuan. Ini mengandung makna bahwa gagal bergaul harus dapat menyesuaikan diri. Ini kurang tepat teman-teman. Kebudayaan daerah harus terus diteruskan. Kurang tepat. Kenapa? Karena berbeda-beda kita tetap satu jua. Artinya ada perbedaan tapi ada juga yang kesatuan. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. Nah, ini yang paling tepat daripada soal yang lain gitu, daripada opsi jawaban yang lain. Sedangkan yang E ini jelas salah. Keanekaragaman tidak mungkin dapat dipersatukan. Nah, ini bahaya. Karena kita prinsipnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya bagaimana dengan soal nomor 2? Cukup kelihatan ya? Oke, kita baca. Zoom out. Oke, sampai D doang. Patriotisme merupakan semangat perjuangan seorang untuk mengabdikan dirinya dalam segala yang dimilikinya demi kepentingan yang lebih besar, termasuk negara. Semangat ini harus tetap dijaga dan ditanamkan pada generasi muda agar mereka memiliki rasa cinta dan pengabdian pada bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kita perlu memberikan pengalaman terhadap sikap patriotisme dengan cara apa, teman-teman? Kata kuncinya apa aja di sini? Kita garis bawahi dia tentang pengabdian seseorang, mengabdikan diri terhadap kepentingan yang lebih besar. Ini kata kuncinya. Setiap hari kita dapat menginstruksikan anak kita untuk mengambil simbol-simbol negara Indonesia seperti bendera. Ini hanya sebatas mengambil bendera merah putih, burung Garuda, dan atribut. Belum ada penerapan tentang perjuangan seorang untuk mengabdikan dirinya. Kita dapat melakukan sosialisasi terhadap anak-anak dan generasi penerus bangsa untuk terus berkembang dan maju dengan cara mengajarkan mereka untuk menghafal simbol. Ini kata kuncinya hanya menghafal dan kata kuncinya adalah sosialisasi. Kurang tepat. Pentingnya bagi kita untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita tentang pentingnya menghafal. Hanya menghafal berarti kurang tepat juga. Tidak melakukan apa-apa. Wah, ini bahaya ini. Dan biarkan segala sesuatu terjadi. Ini kurang tepat. Berarti ABCD gak ada yang tepat, Kak? Iya. Coba kayak kita lihat yang E. Kita harus membina, membimbing anak-anak kita agar siap untuk berkorban. Ada pengabdian, ada pengorbanan tentang patriotisme. Bahkan dalam hal yang kecil sekalipun seperti berdoa agar bangsa Indonesia bersatu. Nah, ini yang lebih tepat. Jawaban yang nomor 2 adalah E, teman-teman. Oke. Selanjutnya bagaimana dengan soal nomor 3? Menyampaikan sosialisasi pada murid tentang Pancasila di kawasan sekolah biasa dijuluki dengan memasyarakatkan Pancasila di lingkungan sekolah. Jadi ada sosialisasi yang kita sebut dengan memasyarakatkan Pancasila di lingkungan sekolah. Tujuan dari memasyaratkan, benar ya, memasyaratkan Pancasila di lingkungan sekolah adalah membangun sikap semangat kompetitif. Nah, ini kan berhubungan dengan kompetitif. Tujuan Pancasila bukan itu. Mewujudkan masyarakat khususnya pelajar akan mereka sadar hukum. Nah, ini tidak seperti itu tentang Pancasila. Pancasila, jiwa negara, kan seperti itu ya. Berarti menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme. Nah, ini tujuan dari Pancasila. Dan rasa cinta kita terhadap tanah air. Berarti jawabannya adalah C. Agar pelajar memiliki sikap demokrasi yang tertib dan beradab, kita tidak berbicara tentang demokrasi, menjadikan warga negara berkarakter dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ini hanya sebagian dari Pancasila. Tapi kalau menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air, itu adalah tujuan dari Pancasila. Oke, selanjutnya bagaimana dengan soal nomor 4? Seorang abdi negara harus memiliki jiwa integritas yang tinggi, wajib. Karena mereka akan melayani negara dan masyarakatnya nantinya. Bentuk integritas tersebut dicerminkan dari sumpah mereka sebagai abdi negara, seperti halnya TNI dan Polri.
dan merupakan bentuk pendekatan religius bagi mereka. Nah, ini bersumpahnya mereka itu dicerminkan dengan sumpahnya mereka dan bentuk pendekatan religiusnya mereka. Agama apapun. Bentuk pendekatan religius bagi seorang abdi negara sesuai dengan Pancasila yang dilakukan adalah, nah, berarti berhubungan dengan religius yang Pancasila. Ikut serta dalam kegiatan keagamaan sesuai dengan ajaran yang dianutnya. Bukan hanya ikut serta, teman-teman. Bukan, karena ini berhubungan dengan sumpah mereka. Nah, meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, emang iya, cuman masalahnya bukan berarti dia harus yakini Pancasila sebagai pedoman. Iya benar, kita harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa bernegara. Tapi di sini konteksnya dia adalah sumpahnya mereka dengan pendekatan religius. Melaksanakan kegiatan keagamaan ketika luang seperti saat istirahat kerja, ini bukan tujuan dari sumpahnya mereka. Nah, berhubungan dengan apa? Ya pasti berhubungan dengan sumpah juga. Sumpah jabatan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Makanya dibilang sumpah mereka dengan pendekatan religius. Artinya pendekatan religius berarti sumpahnya mereka sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berarti jawabannya adalah D. Suatu wilayah akan mengadakan suatu acara untuk memperingati hari jadi di daerahnya. Oke. Pemda setempat mengundang beberapa tokoh perwakilan dari anggota lembaga negara. Pak Bambang adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD. Bu Rani anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Pak Ranu member Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Pak Ranu BPK. Dan Bu Sinta adalah Komisi Yudisial. Berarti Bu Sinta adalah KY. Ketika hadir dalam acara tersebut, dua orang izin untuk pulang lebih dulu karena akan menghadiri sidang MPR di Jakarta. Berarti yang berhubungan dengan MPR. Apakah DPD, DPR, BPK, atau KY? Orang yang bisa mendapat izin meninggalkan cara mengikuti rapat MPR yaitu, pasti jawabannya adalah DPD dan DPR. Kenapa DPD dan DPR? Karena salah satu bagian dari MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada R-nya ini, berhubungan dengan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Berarti bagian dari DPD dan DPR adalah MPR. Siapakah mereka? DPD dan MPR itu? Pasti jawabannya adalah Pak Dewan Perwakilan Daerah adalah Pak Bambang. Bu Rani, anggota Dewan Perwakilan Rakyat. DPR-nya adalah Bu Rani. Berarti jawabannya adalah A, Bu Rani dan Pak Bambang. Selanjutnya, nomor 6. Banyak sekali pelanggaran bela negara, baik itu dari kaum pelajar, pegawai, pejabat, dan golongan lainnya. Tawuran antar pelajar adalah contoh pelanggaran dilakukan oleh pelajar dan mengancam ketertiban masyarakat yang disebabkan oleh pemahaman dan rasa kecintaan ini tidak berbicara dengan cinta terhadap negara. Semakin rendahnya kesadaran terhadap keberagaman, ini bukan masalah kita tentang suku, ras, dan sebagainya. Nilai norma, adab, dan perilaku dalam pergaulan yang memudar. Nah, ini jawabannya. Kenapa? Karena orang tawuran itu gak punya adab. Dia sudah gak punya norma, dan perilakunya itu buruk. Makanya dibilang perilaku dalam pergaulan memudar. Berarti ini yang menimbulkan banyak pelajar mengalami pelanggaran, baik itu dengan tawuran, minum-minuman, dan sebagainya. Pemahaman rata-rata pelajar mengalami lemah, bukan sikap individualisme, bukan berbicara tentang individualisme. Oke, selanjutnya nomor 7, teman-teman. Semasa menjadi member PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Kasman Sigodimejo mempunyai peran dalam penghilangan 7 kata dalam naskah UUD 1945. 7 kata tersebut adalah dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Perwakilan kawasan Indonesia Timur keberatan dengan pemasukan 7 kata ini karena mayoritas dari mereka non-muslim. Nah, oleh karena itu dilakukan pembukaan. Kasman Sigodimejo pun berupaya membujuk tokoh Islam untuk menghilangkan 7 kata tersebut untuk menghormati perwakilan Indonesia Timur itu. Tindakan dilakukan Kasman menunjukkan nilai integritas melalui sikap apa?
semangat kebangsaan yang dilandasi oleh rasa kepedulian terhadap saudara sebangsa dan tanah air. Ini udah jelas ini. Semangat kebangsaan yang dilandasi oleh rasa peduli terhadap perwakilan Indonesia Timur, terhadap saudara, masih apalagi sebangsa dan setanah air gitu. Bukan berbicara tentang profesionalisme, bukan masalah tanggung jawab, bukan karena keberanian, apalagi nasionalisme. Bertentangan ini dengan nasionalisme. Kenapa? Karena kita harus menjaga dan peduli terhadap saudara dan sebangsa dan tanah air. Oke. Nomor 8. Peringatan HUT Republik Indonesia, ada yang tidak mau memasang bendera merah putih di halaman rumahnya. Astagfirullah. Ya. Mereka juga tidak mau memberikan hormat ke bendera merah putih. Ini nggak menghargai pahlawan banget. Sikap ini bertentangan dengan sila keberapa, teman-teman? Betul, kalau kita tidak mau menghargai pahlawan-pahlawan kita dengan ikut memeriahkan HUT Republik Indonesia, apalagi tidak mau hanya sekedar memasang bendera, tidak mau hormat, berarti dia tidak menghargai tentang persatuan Indonesia. Kalau persatuan Indonesia sila keberapa? Sila ketiga. Oke, selanjutnya bagaimana dengan soal nomor 9? Yang mau download soalnya bisa langsung klik ini. Bagi yang kalian butuh soalnya, langsung klik saja link ini. Kondisi masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, dapat menyebabkan konflik antar suku bangsa yang didorong oleh etnosentrisme. Hal ini tersebut akibat apa? Berhubungan dengan beragam suku bangsa. Pasti bukan keturunan, pekerjaan, agama, ekonomi, tapi adalah budaya. Nomor 10. Pak Tono adalah seorang yang sangat sombong. Ia selalu menilai orang dari kekayaan dan kedudukannya. Sikap Pak Tono bertentangan dengan sila keberapa? Betul, dia berhubungan dengan sombong adalah sifat orang yang tidak beradab dan tidak mau menjadikan dia tidak kemanusiaan, tidak saling bantu-bantu dan sebagainya tanpa harus melihat suku, ras, dan agamanya. Berarti sikap Pak Tono ini adalah bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia sombong, tak beradab, gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.